Pria ini harus menahan sakit karena luka menganga yang dijahit oleh tim medis. Dokter berkata luka yang Emil derita cukup serius dan bisa saja lukanya mengalami infeksi bila tidak dirawat dengan benar. Saat ditanya, Emil berbohong dan berkata bahwa anjingnya menggigitnya, padahal dia mendapat serangan dari manusia setengah elang. Lalu dia pun pulang ke rumah. Di rumah dia memeriksa lagi lukanya. Emil meraba jahitan yang belum kering sama sekali itu. Dia menarik benangnya dan darah pun kembali mengalir. Insting hewannya pun bangkit untuk menjilati lukanya seperti hewan. Dia terus menjilati luka ini hingga bersih. Saat di sekolah dia melihat bulu burung di kalung temannya dan dia pun langsung menarik kalung itu, membuat orang-orang merasa Emil sangatlah aneh. Kelas pun dilanjutkan, namun marmut-marmut di kandang ini terus saja berisik. Mereka tampak sangat gelisah melihat Emil, yang membuat Emil emosi dan tiba-tiba membentak marmut-marmut itu. Sekelas pun dibuat terdiam. Sungguh Emil tak baik-baik saja. Apakah dia akan sepenuhnya berubah menjadi hewan? Dan ditambah lagi kini dia tidak bisa lagi menggayuh sepedanya dengan benar seperti biasanya. Dan dia pun terjatuh. Seorang teman menyapanya dan mengajaknya mampir ke rumahnya. Gadis ini tidak menaruh curiga sama sekali. Mereka berbincang dan bermain musik. Tapi Emil membuka kulkas dan menemukan bangkai burung di dalam kulkas wanita ini. Nyaris saja Emil memakan burung itu, tetapi dia benar-benar berusaha untuk menahan dirinya. Karena lapar, Emil kemudian berburu ikan di sungai. Dia melompat ke sana kemari. Dia pun memakan hasil buruannya mentah-mentah, namun tanpa sadar ada seorang wanita yang mengamatinya. Emil pun tampak biasa saja dan mengacungkan jempolnya pada wanita yang kemudian pergi ketakutan itu. Setelah mendapatkan beberapa ikannya, Emil kemudian masuk lagi ke dalam hutan. Dia melihat manusia setengah elang kemarin terjatuh berkali-kali. Makhluk ini sedang belajar untuk terbang. Tubuhnya bahkan luka-luka karena gagal terus dalam usahanya. Emil lalu memberikan ikan hasil tangkapannya tadi. Burung yang lapar ini pun langsung memakannya. Emil pun berusaha untuk membuka percakapan dan mereka pun berkenalan. Manusia burung ini bernama Fix. Namun Fix tetap tak ramah pada Emil. Emil berkata bahwa kalau kau berlatih seperti ini kau akan mati. Tetapi Fix malah emosi dan berkata bahwa burung apa yang tidak bisa terbang seperti dirinya? Apakah dirinya bisa bertahan atau tidak dengan kondisi seperti ini? Akhirnya Emil pun mengajak Fix ke suatu tempat yang lebih aman untuk burung setengah manusia ini berlatih terbang tanpa harus terluka. Iya, Emil mengajaknya ke suatu danau, tetapi di sini terlalu banyak ranting yang bisa membuat Fix tertusuk apabila jatuh. Emil pun langsung masuk ke air dan menyingkirkan semua kayu-kayu yang ada di sini. Fix kemudian melihat punggung Emil yang mulai berubah dan berbulu. Fix pun berkata beruntungnya Emil, perubahan wujudnya tidak dimulai dari wajahnya. Emil tak terlalu menggubrisnya, dia pun terus menyingkirkan sisa-sisa kayu dan ranting yang masih tersisa. Dan Fix pun mulai berlatih. Emil pun kemudian membuka penutup wajah yang dipakai Fix. Ternyata wajah pria ini hancur sebab seharusnya hidungnya berubah menjadi paruh. Namun manusia melakukan operasi plastik untuk membuang paruhnya yang membuat Fix sulit bernafas saat ini. Sebenarnya